Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Berjumpa lagi dengan Sawala TV Channel yang akan selalu buka konsep dasar dari kitab lontar, warisan leluhur saya, warisan karuhun-karuhun saya dari Tatar Sunda, yaitu kitab Kanayan. Lanjutan video yang lalu menceritakan tentang seorang wanita yang mencari imam alias yang ingin menjadi makmum. Nah, sekarang bercerita tentang seorang pria yang akan jadi imam, imamnya makmum. Oke, konsep dasarnya tetap seperti video yang lalu, ngukur kakujur nimbang kawak. Saya sering mendengar, membaca status di medsos, mendengar dari cerita-cerita teman-teman saya, saudara saya. Hampir kebanyakan pria normal itu mengharap dan berharap mendapatkan seorang wanita yang soleha, yang nurut dengan suaminya. Tapi kaum pria itu banyak yang melupakan, banyak yang menyepelekan. Bagaimana sih saya harus menjadi seorang imam untuk nanti memimpin di rumah tangga saya? Jarang terpikirkan seperti itu. Kebanyakan para kaum pria sudah mendapat kerja mapan, duit sudah punya, harta benda sudah punya, kekayaan sudah ada, langsung mencari jodoh. Jarang yang berpikir dan memikirkan tentang bagaimana cara untuk menjalani sebagai imam di dalam kehidupan, di dalam hidupnya, untuk menjalani kehidupan di alam raya jagat pramudita ini. Sudah terlalu banyak seorang pria yang sudah mapan justru semakin tinggi egonya, egoismenya semakin tinggi. Di dalam rumah tangga saya harus berkuasa penuh, istri saya harus nurut, anak-anak saya harus nurut. Karena merasa punya segala-galanya. Di saat egois inilah hati nurani kita mati. Mati terkapar hati nurani kita. Kita tidak akan pernah merasakan gimana perasaan
seorang istri, gimana perasaan seorang anak? Gak bakalan, karena hati nurani kita sudah mati. Ujung-ujungnya ya seperti itu, terlalu otoriter. Yang dia katakan harus dijalankan, yang dia ucapkan harus dilakukan. Tidak mengenal bisa, sanggup, mampukah istri dan anak kita. Tidak pernah terpikirkan. A ya harus A, B ya harus B. Ujung-ujungnya istri sudah tidak betah lagi di dekat suaminya. Anak-anak sudah tidak betah lagi diam di rumah karena rumahnya udah bagaikan neraka. Akhirnya anak-anak kita sering nongkrong di perapatan. Akhirnya istri kita sering jalan ke tetangga untuk ngerumpi. Karena satu-satunya untuk menghibur seorang istri adalah ngerumpi. Di saat ngerumpi itulah segala kepenatan hilang. Segala kesusahan terlupakan. Di saat ini mulai istri sudah kerasan di luar rumah, kan bahaya. Anak sudah sering keluar rumah, kan bahaya. Lama-lama kita pun akan merasakan, kok di rumah sepi gini. Jadi ada sesuatu yang hilang, pasti akan terasa. Kok di rumah seperti ini ya? Kok di rumah seperti ini ya? Akhirnya kita pun lari keluar rumah, ngobrol dengan teman-teman. Ayo ke kafe, ngilangin jenuh nih. Ayo, ayo jalan. Karaokean yuk, ayo, ayo. Cari pemandu yang cakep-cakep lah. Oke. Nah, kan ujung-ujungnya ke situ-situ juga. Karena sudah merasa banyak uang, akhirnya kan ke karaoke. Sudah ke karaoke, langsung dah buka botol. Di saat buka botol, hilang sirna semua kepenatan yang ada di rumah. Lupa dengan istri, lupa dengan anak, yang ada cuman pemandu karaoke. Uhui. Nah, ini untuk para kaum bapak-bapak, om-om, pade-pade, pale-pale. Sering kan ngedenger cerita seperti ini? Oh, pasti sering. Apalagi yang sering melakukan, pasti sering. Itulah hasil dari keegoan kita sendiri. Semua akan hancur berantakan. Memaksakan diri untuk jadi imam, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang imam, pemimpin di rumah tangga, masih minim. Akhirnya berantakan, hancur lebur. Karena terlalu berharap. Semoga saya mendapatkan istri soleha. Semoga nanti anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedangkan dirinya sendiri masih minim. Mungkinkah terjadi? Oh, tidak. Tidak akan pernah terjadi. Makanya untuk para kaum pria yang masih jomblo,
pasti akan menjalankan uniknya berumah tangga. Mumpung sekarang belum berumah tangga, ayolah bersiap-siap belajar menjadi imam yang baik, jangan menjadi imam yang benar. Kalau menjadi imam yang benar, berarti benar menurut diri sendiri. Kalau menjadi imam yang baik, yang menilai kebaikan itu bukan diri kita, tapi orang lain dan Tuhan. Ayolah mulai belajar, mulai memahami, mulai menghayati tentang arti hidup dan kehidupan ini untuk masa yang akan datang. Kejar semua ketertinggalan kita di masa lalu, kejar semua. Kalau menurut sinetron, kejar tayang lah. Mumpung masih ada kesempatan waktu, mumpung masih dikaruniai kesempatan waktu oleh Tuhan, manfaatkan kesempatan ini. Jangan lepas walaupun hanya satu jengkal. Jangan lepas walaupun hanya satu detik. Kejar, kejar, dan kejar. Terus pahami maksud dan tujuannya apa. Terus cari. Sampai suatu saat, saya yakin Tuhan pun akan mengutus seorang wanita yang sesuai dengan pria tersebut. Itu yang disebut dengan jodoh. Bukan kita yang mencari jodoh, tapi kita yang dipertemukan oleh Tuhan. Kita dipertemukan oleh seorang wanita bukan karena keinginan kita, karena benar-benar asli dipertemukan oleh Tuhan. Hei pria, tuh saya turunkan seorang wanita untukmu, gitu. Oke? Sekali lagi saya tekankan, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih dikaruniai kesempatan oleh Tuhan, ayo belajar, belajar, belajar. Kejar terus sampai akhirnya bertemu dengan titik zenit, titik puncak. Nah, itu Tuhan pun akan mendengar suara hati kita. Selamat mencoba, selamat belajar, selamat mengejar. Semoga semua yang dicita-citakan oleh para kaum pria diwujudkan oleh Tuhan di alam jagat raya Pramudita ini. Terus semangat. Ini semangat gini bukan ngajak berantem. Kalau ngajak berantem, nih terus semangat. Ayo semangat terus. Terus semangat. Supaya istri kita melihat kita karena ketaatannya. Anak kita melihat kita karena ketaatannya. Oke? Sampai di sini dulu. Waktunya udah sore nih. Tuh, matahari sudah bersembunyi. Sayanya udah mulai suguhan. Biasa suguhan rutin. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati Manunggaling, Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun. Oke.